Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Cahaya pedang saat ini ceroboh, seperti awan uap yang naik dan turun, dan akhirnya berubah menjadi dua aura biru es, mengikuti dua jari Suyang, dan secara bersamaan mengalir ke alis pangeran kelima dan pangeran kedelapan. Tuhan! Orang ini masih sangat muda, dia sudah memiliki latar belakang seperti itu? Tidak hanya Kabupaten Tianwu nomor 1, saya tidak berpikir banyak orang di seluruh dinasti Daxia memiliki kekuatan seperti itu. Luar biasa! Mampu mengajarkan Dharma melalui warisan pemikiran jiwa untuk yang kuat di alam gua langit menunjukkan bahwa alam Su yang telah melampaui alam surga gua. Tapi saya mengamatinya, selama budidaya alam Ki Refinement Realm ini. Pada saat ini, tidak hanya para menteri dan orang-orang kuat di atas pengadilan yang terkejut, pelayan kecil dengan mata tajam tadi juga sangat gembira. Tidak lama setelah Su yang menyelesaikan pengajarannya, kedua pangeran itu membuka mata mereka pada saat yang sama dan melakukan pertempuran kendo di aula utama istana musim panas yang besar ini. Keduanya tidak menggunakan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi menggunakan metode yang sama untuk meniru kendo Gao Jue yang diajarkan oleh Su Yang. Sedikit yang dia tahu bahwa Su Yang memberinya niat pedang Guanyun yang dia serap dari gua. Tentu saja, apa yang diwariskan kepada kedua pangeran ini hanyalah bagian yang relatif dangkal dari bagian pengantar, jadi cukup bagi orang biasa untuk belajar selama 100 tahun. Guanyun Jianyi, melihat kelingkaran latihan tingkat tanah suci, juga merupakan teknik kendo tingkat atas, yang cocok untuk seni bela diri seperti dua pangeran yang mahir dalam membunuh di medan perang. Saya melihat bahwa di antara dua pangeran, mereka mampu mengembangkan ketujuh ilmu pedang ini dengan cara yang layak, tetapi intinya tergantung pada pemahaman mereka masing-masing. Gemuruh. Di saat yang sama, cahaya Ki berbentuk pedang muncul di belakang mereka berdua, siap menggunakan skill pedang yang dalam untuk membuat satu pukulan untuk menentukan pemenangnya. Kakak laki-laki, kamu dan aku memiliki simpati yang sama untuk saudara laki-laki dan perempuan, tapi kali ini, aku tidak berencana untuk menjaga tanganmu untuk kakakku. Hehe, adik kelima ini serius, tapi itu hanya kompetisi, sukses atau gagal, apa sebenarnya? Kedua bersaudara itu juga memberikan kesopanan munafik pada Nima. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, Su Yang mengambil tembakan dan secara pribadi menekan fluktuasi kekuatan roh yang disebarkan oleh pedang tersebut, sehingga aula tidak terpengaruh oleh persaingan kedua orang tersebut. Dampak apapun. Tapi saat cahaya pedang bertabrakan, hasilnya sudah jelas. 5 orang tua memiliki keterampilan yang lebih baik, memotong sehelai rambut di kuil pangeran ke-8, hanya 1 inci jauhnya, memotong pedang di leher 8 tua, dan lawannya terbunuh dalam beberapa menit. Di sisi lain, pukulan terakhir Laoba hanya di pergelangan tangan Lau, dan bahkan Ki pangeran kelima tidak bisa dicabik-cabik. Yang kuat dan yang lemah tidak bisa lebih jelas lagi. Pangeran ke-8 tampak agak kesepian, pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan sekejap, dan matanya kosong dan bingung. Selir kekaisaran penuh dengan kesusahan, dan jatuh kembali ke kursi di samping kaisar. Di sisi lain, Ratu dan 5 pangeran tata letak penuh dengan ekspresi kemenangan di wajah mereka. Selamat kepada Kaisar, Permaisuri, kelima pangeran sangat berbakat dan lebih berbakat dalam kendo. Menurutku, dia adalah kandidat terbaik untuk bergabung dengan Tian Lanzong. Tunggu. Bagaimana pendekar pedang terbaik di dunia menyembah di bawah garis pinggir? Bukankah itu melanggar langit? Tiba-tiba, suara yang sangat kuat datang dari luar istana, bergema di seluruh istana. Gemuruh. Di bawah kekaguman cahaya Ki yang kuat, seluruh pintu istana musim panas terbuka lebar, dan 2 tukang reparasi pedang angin peri dan tulang dao yang kuat melangkah ke aula utama selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambil, nafas pedang yang melayang dari bawah kakinya dengan mudah mengguncang para penjaga istana yang melonjak di sekitarnya. Siapa orang yang berani masuk ke istana musim panas agung? Kedua lelaki tua itu mengabaikan para pahlawan bela diri di atas kuil sama sekali, dan berjalan masuk. Tekanan yang kuat membuat lingkungan di sekitar keduanya tampak sangat kosong, dan tidak ada yang bisa mendekat. Dua pangeran, ini waktunya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu. Su yang tidak terkejut, masih duduk di kursinya dan minum teh dengan tenang, sama sekali tidak melihat kedua lelaki tua ini,
Tetapi dia tidak tahu bahwa pemandangan yang begitu tenang juga dilihat oleh pelayan kecil bermata tajam di candi. Pangeran kelima dan pangeran kedelapan bergegas dengan pedang mereka pada saat yang sama, menyapa kedua tetua berpakaian putih itu. Pada awalnya, dua hal lama ini tidak memperlakukan kedua pangeran sebagai hidangan, bahkan mereka berani untuk membenci Kaisar Daxia, apalagi ahli warisnya. Tetapi ketika Su Yang mengatakan ini, ketika kedua pangeran menyambut mereka dengan ilmu pedang Guanyun yang baru saja mereka pelajari, kedua lelaki tua itu terkejut dan tidak berani mengabaikan sedikit pun. Zeng! Tanda pedang hijau muda lahir dari punggung kedua lelaki tua pada saat bersamaan, dan kedua pangeran itu bertarung dengan sengit di tempat yang sama. Gemuruh! Fluktuasi ki pedang yang kuat tersapu, dan lusinan menteri di sekitar dikirim langsung oleh Beng Fei, dan kekuatan itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Kaisar Daxia juga merupakan penguasa alam ilahi primordial, dan kelembutan raja terungkap, dan dia perlahan berdiri untuk memblokir dua wanita di kiri dan kanannya, melindungi mereka dari pengaruh sekecil apapun. Namun meski begitu, membiarkan kedua lelaki tua ini bertindak tidak bermoral di depan mereka akan sedikit tidak tahu malu. Janji pedang surga. Sementara kedua pangeran itu terkejut, masing-masing terbang kembali, latar belakang mereka masih belum cukup untuk melawan kedua lelaki tua itu. Saat ini, Su Yang mengambil tindakan. Melihat tepukan ringan di telapak tangannya, cangkir teh di atas meja melayang keluar, dan tendangan voli memblokir tubuh kedua pangeran yang telah terbang kembali. Melalui cangkir teh ini, kedua pangeran dibawa dengan aura yang besar, yang dengan sempurna menghilangkan keduanya. Semua kekuatan eksternal pada tubuh memungkinkan mereka untuk mendarat dengan mulus. Oh! Tanpa diduga, dinasti Daxia memiliki master seperti itu, saya tidak tahu yang mulia. Ketika Su Yang perlahan bangkit, kedua pria tua itu tercengang di tempat. Apa? Ki Refining Realm, mungkinkah ada latar belakang seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak tahu di mana itu sakral? Kedua pria tua itu hampir mengabaikan Xia Huang, yang pertama fokus pada Su Yang. Identitasku tidak penting. Yang penting adalah agak salah bagimu untuk datang ke istana dinasti Xia besar dengan cara ini. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan berkata bahwa mereka tidak dapat melihat kedalaman Su Yang, dan secara alami mereka kehilangan ketajaman yang mereka miliki sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka membungkuk dan memegang tinju mereka ke Xia Huang. Para tetua tanah suci pedang surgawi tidak memiliki angin, dan Wuji telah melihat Kaisar Xia. Kaisar Daxia tampak dingin dan melirik mereka berdua. Nama tempat suci itu penuh dengan warisan yang kaya, tetapi saya tidak ingin mengabaikan etiket. Saya tahu bahwa Anda pasti ada di sini karena perang di alam gurun utara. Ini masalah kebesaran. Duduklah. Itu bisa diselesaikan dengan berbicara, tapi sikapmu benar-benar membuatku tidak bisa bicara. Sikap ketiga tetua membaik dan tersenyum. Kaisar Xia tenang. Saya semua orang luar. Saya terbiasa dengan kemalasan. Untuk sementara, saya lupa etiket dunia, tetapi saya berharap Kaisar Xia akan mengurusnya. Tapi barusan, ilmu pedang yang dilakukan oleh kedua pangeran itu sangat halus, aku tidak tahu di mana itu disebarkan. Pangeran kedelapan tidak berbicara dengan tergesa-gesa, dan melirik Old Wu di sebelahnya. Benar saja, orang bijak kelima, dia tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, itu diajarkan oleh ahli misterius dari Outland. Oh, saya mengerti.